Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzul Rahma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan dari tugas 3 basis data. Yang pertama, cara untuk menampilkan data yang secara terurut. Pada dasarnya data secara terurut itu ada dua tipe. Yang pertama itu ada ASC ataupun ascending. Yang kedua itu ada descending, yaitu descending. Maksud dari ASC itu merupakan data yang terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Misalnya dari angka 1 ke angka 10, ataupun dari huruf A ke huruf Z secara terurut. Sedangkan descending itu merupakan kebalikannya. Misalnya dari huruf Z ke huruf A, ataupun dari angka 10 ke angka 1. Kita lihat contoh di sini, uh, saya ingin menampilkan data tabel karyawan dengan keadaan data dari kolom nama itu terurut, dari huruf A ke huruf Z, ataupun secara ascending. Jadi, sintaksis SQL yang digunakan adalah select bintang from karyawan, order by, yang menandakan data yang ingin ditampilkan itu secara terurut, kemudian kolom apa yang ingin ditampilkan. Di sini saya ingin menampilkan nama, jadi order by nama. Kenapa tidak disebutkan ascending di sini? Sebenarnya sama saja, ascending itu bersifat opsional. Apabila ingin ditambahkan, maka bisa ditambahkan setelah nama kolom yang ingin datanya diurutkan. Begitu pula jika kita ingin mengurutkan dari data yang terbesar ke data yang terkecil, maka dash C ini akan ditambahkan setelah nama kolom yang ingin ditampilkan, yang ingin diurutkan maksud saya. Maka ini adalah outputnya. Nama dengan keadaan datanya itu terurut dari yang pertama, huruf A, ke huruf yang ke bawah selanjutnya. Ini sama saja, hanya saja ini data yang diurutkan itu dari dua kolom, yaitu dari kolom nama dan kolom alamat. Sedangkan ini merupakan contoh dari penggunaan dash C ataupun descending, data yang terurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini saya ingin menampilkan data dari alamat dengan keadaan datanya itu terurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Sintaksis SQL-nya dapat dilihat seperti ini. Dan data yang munculkan ini merupakan perbedaannya dari huruf Z ke huruf yang pertama. Kemudian menggunakan fungsi agregat dan memberikan alias. Yang pertama itu ada fungsi agregat min. Min itu akan mengembalikan nilai paling kecil pada suatu kolom. Misalnya di sini saya ingin menampilkan nilai minimum dari suatu tabel menu dari kolom harga. Jadi sintaksis SQL-nya adalah select min sebagai fungsi agregatnya, kemudian harga sebagai nama kolomnya, S ini merupakan bentuk alias. Kita yang mengganti nama harga ini menjadi nama apa ketika di dalam tabel. Hanya saja nama setelah S ini merupakan hanya bersifat sementara. Nama kolom ini akan berubah pada saat itu saja. Selanjutnya itu tidak akan berubah. Jadi sintaksis SQL-nya adalah select min harga S menu paling murah yang saya aliaskan from menu, dari tabel si menu. Jadi di sini yang awalnya nama kolomnya itu harga akan berubah menjadi menu paling murah karena sudah kita aliaskan tadi. Kemudian data yang ditampilkan adalah data minimal ataupun data terkecil yang terdapat dari kolom si harga. Begitu pula dengan fungsi max, hanya saja fungsi max ini akan mengembalikan nilai paling besar, kebalikan dari fungsi min tadi. Sintaks SQL-nya itu sama saja. Di sini saya ingin menampilkan dua data, jadi select nama menu, S menu yang saya aliaskan menjadi menu, kemudian max harga, S menu paling mahal from menu. Selanjutnya adalah fungsi agregat average atau rata-rata, di mana fungsi dari average ini adalah mengembalikan nilai rata-rata di suatu kolom yang dia pilih. Sintaks SQL-nya seperti ini. Select average, nama kolomnya. Di sini saya ingin mengetahui average atau rata-rata di kolom harga. S, rata-rata harga menu. Saya aliaskan seperti ini, from menu, nama tabelnya. Maka akan ditampilkan rata-ratanya seperti ini. Selanjutnya adalah fungsi sum. Fungsi sum itu akan mengembalikan total nilai dari kolom yang dipilih. Di sini misalnya saya ingin menampilkan total keseluruhan harga, keseluruhan dari kolom harga. Jadi nanti semua datanya itu akan dijumlahkan dan didapatkan hasil seperti ini. Total harga underscore semua underscore money ini merupakan alias yang saya tambahkan pada saat saya menselect
ataupun ingin menampilkan data apa. Kemudian ada fungsi count. Fungsi count ini adalah mengembalikan banyaknya baris ataupun menghitung berapa banyaknya data. Kita lihat contoh. Di sini saya ingin menampilkan berapa banyak sih jumlah data dari kolom nama pelanggan yang saya aliaskan menjadi nama jumlah baris kolom nama pelanggan dari tabel si pelanggan. Jadi sintak SQL-nya seperti ini, select count, nama kolomnya, S nama aliasnya. Ini bersifat optional ya, boleh kita aliaskan, boleh tidak, from pelanggan. Jadi data di kolom nama pelanggan itu terdapat 10 buah data. Kemudian fungsi agregat dan group by. Statement group by ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom. Kita langsung lihat contoh. Di sini saya menggunakan sintak SQL select kode bagian, nama kolomnya apa, count, hitung data di kode bagian ini apa-apa aja, from karyawan, group by kode bagian. Jadi pada tabel pada tabel karyawan itu terdapat kode-kode bagian dan kode bagian itu dia memiliki banyak anggota. Misalnya kode bagian 1 sebagai manajer itu cuma satu orang yang pegang. Kemudian ada yang kedua, sehingga saya ada sekretaris, berarti itu hanya satu orang yang pegang. Kemudian di sini ada 3, misalnya kode bagian 4, sehingga saya itu chef. Chefnya itu ada 4 orang karyawan yang memiliki kode bagian 4, yang berarti chef. Berarti count dari kode bagian dengan kode bagiannya itu 4 adalah 3. Berarti ada 3 orang nih yang memiliki kode bagian 4, yaitu bertindak sebagai chef. Demikian seterusnya. Kemudian ada penggunaan cross join. Cross join ini merupakan bentuk join untuk memungkinkan kombinasi baris dalam kedua tabel. Jadi data yang ditampilkan itu adalah jumlah baris di tabel A dikalikan dengan jumlah baris di kolom B. Itu apabila kita tidak menggunakan statement where, jadi datanya itu tidak akan berguna alias tidak berfungsi apa-apa. Kalau misalnya kita menambahkan statement where, maka data itu akan berguna. Misalnya seperti ini, select P, P ini kita aliaskan, nama pelanggan, M nama menu, from pelanggan, P menu M, where kode bagian underscore menu sama dengan M kode bagian menu. Berarti di sini artinya saya ingin menampilkan data nama pelanggan dari tabel pelanggan yang saya aliaskan sebagai P. Jadi P dot nama pelanggan, kemudian nama menu dari tabel M. M ini alias dari menu, from pelanggan. Ini yang saya inisialkan tadi, yang P tadi, kemudian menu M, where P, setelah where ini apa sih yang sama dari kedua tabel ini? Yang ada di tabel pelanggan, ada juga nih di tabel menu. Dalam tabel ini yang sama itu ada di kode bagian. Di tabel pelanggan ada kode menu, maksud saya. Kemudian di tabel menu juga ada kode menu. Jadi sintak SQL-nya seperti ini. Yang akan ditampilkan adalah nama menu yang dipesan oleh setiap pelanggan. Kemudian ada fungsi inner join. Inner join itu mengembalikan semua baris yang muncul pada kedua-dua tabel yang letak relasinya pada perintah on. Jika yang tadi kita menggunakan relasinya where, kalau misalnya di inner join ini kita menggunakan on. Setelah on itu tetap sama saja relasi antara keduanya ada di kolom A, ada di tabel A, dan ada juga data di kolom B yang merelasikan antara kedua tabel itu. Dan inner join ini tidak akan mengeluarkan output null. Jadi inner join ini ada di tabel A dan ada juga nih tabel yang satunya lagi. Ini saya ingin menampilkan nama bagian dari tabel bagian yang saya aliaskan menjadi B, kemudian nama yang saya aliaskan dari tabel karyawan from bagian B, inner join, karyawan, K, on K dot kode bagian sama dengan B kode bagian. Maka akan ditampilkan data seperti ini. Nama manajernya siapa, nama sekretarisnya apa secara berurut. Maksud saya sesuai dengan pasangan
Kemudian selanjutnya adalah penggunaan left join. Left join ini berarti dia mengembalikan semua baris dari tabel sebelah kiri dan baris yang ada pasangannya itu sebelah kanan. Kita lihat contoh di sini. Saya menggunakan SQL select p nama pelanggan, s pelanggan, saya tuliskan sebagai pelanggan, k nama, S pelayan, saya liaskan menjadi pelayan, si nama di tabel karyawan, from karyawan, ini inisialisasinya, left join pelanggan, p on p.id karyawan sama dengan k.id karyawan. Ini merupakan relasinya, relasi antara tabel pelanggan dan tabel karyawan. Ini merupakan sebenarnya data yang sebelah kiri itu merupakan pelayan. Jadi tabel sebelah kiri ini tidak mungkin akan ada data yang nol. Yang memungkinkan ada data yang nol itu adalah data sebelah kanan. Apabila data di sebelah kanan itu tidak memiliki uh, tidak memiliki data di tabel sebelah kirinya. Misalnya kita lihat sini, Anthony ini tidak memiliki pelanggan yang dia layani. Jadi pada tabel pelanggan yang berada di sebelah kanan itu akan mengembalikan nilai nol. Begitu juga dengan Melinda, dia tidak melayani pelanggan. Sedangkan Bernal, Noval, Alicia, dan sebagainya, mereka itu melayani, ada pelanggan yang mereka layani. Sedangkan right join itu akan mengembalikan semua baris dari tabel sebelah kanan. Jadi tabel sebelah kanan itu tidak mungkin ada data yang nol. Tapi tabel sebelah kiri itu memungkinkan adanya nol, walaupun terkadang uh, data apabila datanya itu terpenuhi tidak ada yang nol. Misalnya kita lihat di sini tidak ada yang nol. Kita lihat contohnya sintas SQL-nya. Select p.nama pelanggan as pelanggan, k.nama as pelayan, from karyawan, k right join pelanggan, p on p.id karyawan sama dengan k.id karyawan. Ini yang merupakan relasinya. Ini merupakan kebalikan yang tadi. Kalau misalnya yang tadi sebelah kiri itu terisi semua, yang sebelah kanan itu nol, nol maksud saya. Kita bisa lihat nih, siapa saja karyawan di restoran ini yang tidak melayani pelanggan. Sedangkan di sini kita bisa lihat siapa pelanggan yang tidak memiliki pelayan. Jadi karena tidak ada nih pelanggan yang tidak dilayani oleh pelanggan, maka di tabel pelayan ataupun tabel di sebelah kirinya itu tidak akan mengembalikan nilai nol. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.